Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews ya. Pemirsa, Komnas HAM kemarin memeriksa 1 ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua. Ya, ajudan yang diperiksa merupakan ajudan yang tidak hadir saat pemeriksaan para ajudan pekan lalu. Satu ajudan dan asisten rumah tangga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo kemarin dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait kematian Brigadir Yosua. Terperiksa yang hadir merupakan seorang ajudan yang pekan lalu tidak hadir dalam pemeriksaan. Mereka dikawal ketat oleh personel polisi. Setiba di Komnas HAM, mereka langsung naik ke lantai 2 ke ruang pemeriksaan. Kehadiran ajudan dan ART Verdi Sambo untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi saat peristiwa baku tembak di rumah Verdi Sambo. Yang pertama adalah ADC dari Irjen Verdi Sambo. Yang kedua kemudian asisten rumah tangga dari Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Terus satunya itu nggak datang, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR. Meski petugas yang melakukan PCR belum hadir dalam pemeriksaan, namun Komnas HAM sudah mendapatkan hasil tes PCR semua orang yang dilaksanakan di rumah pribadi Verdi Sambo. Komnas HAM juga memperoleh dokumen yang dapat melengkapi keterangan yang sudah didapat, sehingga dapat melengkapi kerangkaian peristiwa. Kami juga mendapatkan dokumen. Dokumen ini memperkuat berbagai constraint waktu. Jadi constraint waktu itu kan udah ceritain sejak awal nih, apa yang terjadi di tanggal sekian, jam sekian, dan sebagainya. Dan itu kami juga ditunjukkan dengan satu dokumen. Jadi tidak hanya berupa keterangan, tapi juga ada dokumennya. Meskipun ada keterangan dan bukti dokumen, Komnas HAM tetap akan menguji ulang validitas dokumen tersebut. Pemeriksaan berikutnya akan dilakukan hari Rabu besok terkait uji balistik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait uji balistik kemarin, tim khusus Polri kembali mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk melakukan pendalaman hasil uji balistik sebagai pelengkap penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, tim khusus Polri tiba di kediaman Irjen Verdi Sambo pada kemarin siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka untuk mendalami hasil uji balistik terkait kasus dugaan baku tembak sesama ajudan Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Hari ini progres dari tim sus adalah melakukan pendalaman hasil uji balistik yang sudah dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslafor terkait 2 senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui, yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polisi menindak tegas pihak yang terbukti bersalah dalam kasus penimbunan bansos di Depok, Jawa Barat. Sementara pihak JNE dalam keterangannya di Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa bansos yang ditimbun adalah beras yang rusak.
Masyarakat tengah dihebohkan dengan video penemuan bantuan sosial yang ditimbun di Kelurahan Pitajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dalam video yang viral di media sosial, nampak ratusan karung beras ditimbun di dalam tanah. Pihak JNE pun buka suara. JNE mengaku sebagai pihak yang menimbun beras bantuan bansos ini dan menyebut penimbunan sudah sesuai prosedur. Menanggapi hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan terus menelusuri kasus tersebut hingga tuntas. Meski perusahaan ekspedisi JNE sudah memberikan klarifikasi, Pemprov Jawa Barat meminta polisi menindak tegas jika terbukti ada kesalahan prosedur. Dari pihak JNE sudah melakukan klarifikasi bahwa ada prosedur dalam penyaluran. Kalau barangnya rusak tidak bisa dipakai, memang bisa dimusnahkan. Nah, jenis pemusnahan kan beda-beda ya. Kalau miras mah digilas, kalau narkoba dibakar, mungkin kalau barangnya rusak berbentuk beras dikubur kira-kira. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum, karena kan itu anggaran negara ya. Sementara Polda Metro Jaya sudah memanggil pihak-pihak terkait diantaranya Kemensos, JNE Pusat, dan juga JNE Depok. Dalam keterangannya, pihak JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR sebagai vendor distribusi beras dari Bulog ke warga Depok pada tahun 2020 lalu. JNE menyebut pada saat pengambilan beras ke gudang Bulog terjadi hujan deras yang mengakibatkan beras bansos yang diambil rusak. JNE kemudian bertanggung jawab dengan mengganti beras dengan beras yang baru, sementara beras yang rusak pun ditimbun. Menurut keterangan dari pihak JNE, dikarenakan basah itu adalah akibat kesalahan operasional pihak JNE, maka mereka menggantinya dan tidak dibebankan kepada pemerintah. Dan atas kejadian ini, mereka mengatakan telah melakukan pembayaran ke pemerintah. Kemudian beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Ini pengakuan dari pihak JNE yang kita lihat di dalam media sosial yang viral. Sementara itu, dalam pemeriksaan ini, pihak Kemensos menyebut tidak mengetahui adanya kerjasama antara pihak Bulog dan vendor lain termasuk JNE. Rencananya Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya akan memanggil pihak JNE dan Kemensos hari ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hari kedua pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum masih terpantau sepi. Rencananya hanya ada satu partai yang akan mendaftar hari ini, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Pemirsa, satu partai politik lagi akan mendaftarkan diri ke gedung KPU Menteng, Jakarta pada siang nanti, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. PKN dijadwalkan akan tiba di gedung KPU pada pukul 2 siang nanti. Dari 39 partai nasional dan 8 partai lokal Aceh yang telah mengunggah berkas di situs Sipol, 9 partai diantaranya telah mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran kemarin. Yaitu ada PDIP, PKP, PKS, Partai Reformasi, Nasdem, Partai Rakyat Adil Makmur, Perindo, PBB, dan Partai Pandai. KPU menyatakan 3 dari 9 partai yang sudah mendaftar belum melengkapi persyaratan. 3 parpol ini pun diberi waktu hingga 14 Agustus mendatang. Bagi partai politik yang sudah mendaftarkan pada hari pertama kemarin sore sudah kami sampaikan, dari 9 partai politik pendaftar, itu ada 6 partai politik kami nyatakan lengkap dokumennya, dan selebihnya saat ini yang 3 sedang melakukan proses pelengkapan dokumen. Di partai tersebut akan melengkapi kelengkapan dokumennya, dan kami sampaikan tanggal 14 Agustus 2022 jam 23:59 adalah batas akhir masa pendaftaran, dan kami sampaikan. Ya pemirsa, hari ini adalah hari kedua pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Dan kita akan bergabung bersama Bayu Pradana di Gedung KPU RI Jakarta untuk mengetahui berapa jumlah partai politik yang mendaftar hingga hari ini. Bayu, siapa saja ya parpol yang rencananya akan mendaftar di hari kedua ini?
Ya, Anggi dan juga Pram, kalau kita lihat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12 siang, namun masih belum ada lagi parpol yang mendaftarkan dirinya ke KPU atau Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta Pusat. Meski demikian, dari informasi yang kami dapatkan, Anggi dan juga Pram, ini nantinya ada satu parpol lagi yang akan mendaftarkan, yang dijadwalkan akan datang pada pukul 2 siang. Kalau kita bandingkan memang hari ini, yaitu hari kedua, jika dibandingkan dengan kemarin atau hari pertama ini memang jauh lebih sepi. Kalau kita lihat memang para petugas KPU pun tidak terlalu hektik aktivitasnya, mereka hanya melakukan aktivitas mereka sehari-hari saja, begitu juga dengan PAMDAL, dan tenda yang ada ini juga masih terlihat sepi dari anggota parpol. Meski demikian, selain adanya PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara yang dikabarkan nantinya akan datang untuk mendaftarkan diri, nantinya juga akan ada agenda yaitu dari Majelis Rakyat Papua yang dikabarkan akan menjalani audiensi. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut audiensi apa yang akan dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua kepada KPU. Namun tadi KPU menyatakan bahwa nantinya akan menerima Majelis Rakyat Papua dengan lapang dada dan juga terbuka. Sementara itu kalau kita lihat juga hingga saat ini sudah ada total 9 parpol yang telah mendaftar ke KPU, dan di antaranya yaitu adalah Partai Perindo, di mana kemarin juga langsung dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang menargetkan sedikitnya 60 kursi untuk di pemilu 2024 mendatang. Anggi dan Pram. Ya baik, Bayu, kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda langsung dari gedung KPU. Terima kasih rekan Bayu. Pemirsa, pemilu 2024 adalah momen emas bagi pemuda Indonesia untuk terjun ke dunia politik. Ya, generasi muda memiliki peran penting, pemirsa, untuk terlibat dalam membangun bangsa dan negara di era globalisasi. Untuk itu, perlu peran dari semua pihak agar anak muda untuk ikut dalam kancah politik di tanah air. Pemilihan umum 2024 akan didominasi oleh anak-anak muda dari generasi milenial atau generasi Z. Lebih dari 60 juta suara anak muda akan menjadi target partai politik. Politisi yang juga menjabat Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, menilai angka yang sangat besar ini sangatlah potensial bagi para pemuda yang ingin menjadi calon legislatif dalam pemilu mendatang. Di tangan para pemuda, nasib masa depan bangsa ikut ditentukan. Bagus sekali kalau semakin banyak ruang politik kita ya itu diisi oleh anak-anak muda yang potensial, dan kita tidak pernah kekurangan itu. Kenapa itu perlu? Karena pandangan-pandangan mereka itu lebih mewakili zaman sekarang. Mereka jauh lebih adaptif, kreativitas, inovasi mereka, kemudian membangun jejaring itu sangat cepat mereka. Memfasilitasi anak muda yang ingin terjun ke dunia politik, Partai Perindo memiliki program Konvensi Rakyat yang dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak muda Indonesia untuk menjadi calon legislatif, agar anak muda bisa terlibat dalam menentukan pembangunan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis majelis hakim akan mempertimbangkannya secara serius dengan melihat banyak faktor dan berharap putusannya bisa membawa keadilan bagi semua. Telah diatur dengan peraturan badan usaha milik daerah, perseroan terbatakan. Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas putusan Petun Jakarta terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta Senin sore. Menurut Anies, pihaknya telah mengajukan banding yang kini tengah diproses. Anies optimis majelis hakim PT Tun akan mempertimbangkan banding tersebut dengan melihat banyaknya faktor dan nilai keadilan. Hari ini kita tidak mau berandai-andai, tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini. Kita ingin terjadi stabilitas, terjadi rasa damai, tenang, bukan karena takut terjadi rasa tenang, tapi karena semua merasakan keadilan. Karena itu ada kestabilan. Dan kami berharap majelis hakim nanti berkenan untuk mempertimbangkan semua faktor itu supaya
Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Selain membatalkan keputusan gubernur, PT UN Jakarta juga mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut keputusan gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang menaikkan UMP DKI Jakarta sebanyak 5,1%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. 2 medali emas diraih dari cabang olahraga lari 100 meter di ajang ASEAN Para Games. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.